Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, para tabi'in dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di antara umatnya yang mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani rahimakumullah. Pertama-tama saya ingin mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga jamaah sekalian untuk memperbanyak amal. Karena ilmu yang sudah kita ketahui tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup banyak. Kita mengetahui amal-amal yang wajib seperti salat, zakat, haji, puasa dan yang lain sebagainya. Kita juga mengetahui amal-amal yang bersifat sunnah seperti salat rawatib, puasa-puasa sunnah, kemudian membaca Al-Quran, itu termasuk hal yang harus dilakukan oleh setiap muslim, terutama ahlus sunnah wal jamaah. Terlebih kita sebagai seorang yang mengaku sebagai penuntut ilmu atau yang sudah mengajarkannya. Kalau kita lihat praktek para ulama salaf dahulu, mereka selalu memiliki hazzun minal ibadah, waktu di mana mereka mengkhususkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak bentuknya, bukan hanya mengajarkan ilmu saja kita sebagai para pengajar misalkan, dan bukan hanya menuntut ilmu saja ketika kita sebagai penuntut ilmu. Tapi banyak ya, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lakukan sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah rahimani rahimakumullah, mungkin kita sering mendengar di antara para ulama ada yang menghidupkan malamnya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat, qiyamul lail dan yang lain sebagainya. Mungkin diriwayatkan ada yang di antara mereka yang bisa mengerjakan 300 rakaat dalam satu malam misalkan. Atau orang yang bisa puasa Daud begitu. Atau bisa menghatamkan Al-Qur'an setiap berapa hari begitu. Hal itu jamaah rahimani rahimakumullah, menurut kita yang sedikit amalnya seperti ini seolah-olah mustahil. Karena kita perlu diakui memang sedikit sekali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Qur'annya sedikit, salatnya sedikit, puasanya sedikit gitu. Melihat atau mendengar kabar-kabar seperti itu mungkin kita merasa takjub. Tapi bagi orang-orang yang senantiasa hidupnya semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal tersebut sebuah yang wajar. Sebuah wajar, tidak ada yang menakjubkan. Bahkan jemaah sekalian, bukan hanya orang-orang terdahulu yang memiliki sifat banyak beribadah. Bahkan orang-orang zaman sekarang, para masyayikh yang kita jumpai, Masya Allah, mereka memiliki ibadah-ibadah yang sangat kuat, terutama di bulan-bulan yang mulia seperti bulan Ramadan. Saya pernah diceritakan oleh anak seorang syekh secara langsung, yang anak ini juga termasuk syekh juga di Madinah, bahwasanya bapaknya ketika sudah tua itu hampir puasa terus menerus setiap hari, yasumud dahar. Masih ada, ini mungkin meninggal sekitar 5 tahun yang lalu kurang lebihnya seperti itu. Dia berusaha puasa setiap hari. Tentu ini sebuah yang tidak disyariatkan, puasa setiap hari, sehingga datang salah seorang penuntut ilmu mengajak beliau untuk berbicara. Akhirnya beliau mencukupkan diri dengan puasa Daud. Dan kita melihat secara langsung ketika bulan Ramadan ya, banyak dari para masyayikh kita ketika mereka selesai dalam sholat tarawih, mereka masih melanjutkan sholatnya secara sendirian gitu. Kita lihat mereka qiyamul lail berdiri, kemudian membaca Al-Quran dan yang lain sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, sebenarnya ilmu yang sudah kita miliki itu banyak, tinggal kita mempraktekkan saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia. Tapi jangan sampai hal tersebut melalaikan diri kita untuk memperbanyak diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang lain. Di antaranya puasa, kemudian membaca Al-Qur'an terlebih, kemudian juga salat-salat yang sunnah. Jamaah rahimani wa rahmakumullah, seperti yang kita janjikan pada pertemuan yang lalu bahwa kita hari ini akan melanjutkan kajian yang sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu insyaallah taala. Cuman pada pertemuan yang lalu banyak komplain tentang suara yang tidak jelas. Ini bagaimana? Malam ini sudah jelas atau belum? Atau masih sama aja? Atau coba mic yang satunya coba. Tes. Lebih bagus yang mana? Yang hijau atau yang merah? Yang merah? Atau yang hijau? Coba yang hijau ya. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pembahasan kita adalah mengenai tentang menguasai ilmu fikih. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan tentang pentingnya ilmu fikih ya. Dan hari ini kita akan masuk ke pembahasan penguasaan terhadap ilmu fikih, atau dalam bahasa Arab diungkapkan dengan al-malakah al-fiqhiyah. Al-malakah al-fiqhiyah.
penguasaan terhadap ilmu fikih. Taib. Apa sih ta'rif penjelasan dari al-malakah al-fiqhiyah? Tes, taib. Apa sih ta'rif atau definisi dari al-malakah al-fiqhiyah? Di antara yang disebutkan oleh Syekh di sini, ta'rif dari al-malakah al-fiqhiyah adalah ibarah an sifatin yatamakkanu min khilaliha dhabtu furu'i hadzal ilmi wa usulihi wa maqasidihi wa tamakkana min takhrijil furu'i 'ala al-usul wan nadhari fil mustajiddat. Ta'rif definisi dari al-malakah al-fiqhiyah adalah sebuah ibarah, ungkapan terhadap sebuah sifat yang dengan sifat tersebut seseorang bisa menguasai ilmu fikih. Jadi sebuah sifat yang dengan sifat tersebut seseorang bisa menguasai ilmu fikih, usul-usulnya dan maqasid-maqasidnya atau tujuan-tujuannya, dan memungkinkan melalui ilmu tersebut takhrijul furu' 'alal usul. Seseorang yang bersifat dengan malakah al-fiqhiyah bisa melakukan takhrijul furu' 'alal usul, melakukan takhrij, ilmu takhrij. Tapi di sini yang dimaksud di sini bukan takhrij dalam ilmu hadis, tapi takhrij dalam ilmu fikih. Jadi takhrij jamaah rahimani wa rahimakumullah itu bukan hanya ada dalam ilmu hadis saja, tapi dalam fikih ada yang disebut dengan ilmu takhrij. Ilmu takhrij ini banyak macamnya, tidak mungkin disebutkan di sini, tapi sebagai gambaran takhrij ini mirip dengan qiyas. Antum pernah dengar qiyas? Ketika dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kamu mengucapkan kepada kedua orang tuamu, maka apakah boleh memukul? Jawabannya tidak boleh memukul. Kenapa tidak boleh memukul? Dikiaskan kepada lafaz saja tidak boleh, mengucapkan saja tidak boleh, apalagi sampai memukul. Nah, memukul di sini hukumnya haram. Kenapa haram? Dikiaskan kepada di dalam ayat tersebut. Ini disebut ilmu apa? Qiyas. Nah, takhrij itu mirip dengan qiyas. Bedanya apa? Kalau qiyas, ya, asalnya, hukum asalnya diambilkan dari dalil-dalil syar'i, baik itu ayat Al-Quran seperti yang kita contohkan tadi, atau hadis Rasulullah SAW dan yang lain sebagainya. Usulnya yang dikiaskan kepadanya, yaitu kata-kata tadi diambilkan dari Al-Quran. Adapun takhrij, usulnya diambilkan dari furu' fiqhiyah. Usulnya diambilkan dari permasalahan fikih juga. Ya, permasalahan fikih juga. Di antaranya yang paling mudah tentang contoh takhrij fiqhiyah ini adalah akad istisna. Nah, ini banyak yang tidak tahu pasti akad istisna. Tapi sebagai ini istilah fikih, akad istisna. Akad istisna itu jumhur ulama mengatakan tidak boleh, ya, jumhur ulama mengatakan tidak boleh kecuali Hanafiyah diqiyaskan atau ditakhrijkan kepada bai'us salam yang tidak terpenuhi syaratnya. Bai'us salam ini pasti pada tanda tanya semua ini. Tapi ya nggak usah, karena audiennya bukan hanya orang awam saja, tapi ada asatidzah dan yang lain sebagainya. Taib. Bai'us salam di antara syaratnya nanti uangnya diberikan secara langsung. Ketika seorang bikin akad salam, maka uangnya diberikan secara langsung, harus cash ketika itu pula, walaupun barangnya nanti datang belakangan. Taib. Kalau barangnya belakangan juga, maka ini bai'ud dain bid-dain, jual beli hutang dengan hutang, hukumnya haram. Nah, akad istisna seperti itu. Akad istisna seperti itu, yaitu seseorang memesan sebuah barang kemudian bayarnya belakangan, dan semua
perusahaan yang ada di muka bumi ini sekarang hampir mayoritas pakai akad istisna ini. Kalau akad istisna ini dikatakan ditakhrijkan permasalahannya kepada jual beli salam, hukumnya haram. Dan itulah yang dikatakan oleh jumhur ulama kecuali Hanafiyah. Hanafiyah mengatakan akad istisna ini adalah akad yang baru, dia berbeda dengan akad salam. Bedanya apa? Kalau akad salam manusia tidak campur tangan terhadap barang yang diakad salamkan. Misalkan akad salam terhadap kurma, apakah bisa manusia membuat kurma? Tidak bisa. Manusia cuman bisa mentarbiyah kurma, mengurusi kurma, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang membuat buah kurma. Berbeda dengan akad istisna. Akad istisna itu ada campur tangan manusia, ada perbuatan manusia. Misalkan membuat motor gitu. Apakah antum nyiramin motor kemudian motornya tumbuh? Seperti itu? Tidak. Ini adalah buatan manusia. Maka dari sisi ini perbedaan antara salam dan istisna, Hanafiyah mengatakan akad istisna berbeda dengan akad salam sehingga syaratnya beda dengan syarat-syarat salam, sehingga akad istisna hukumnya halal walaupun uangnya ditransfer belakangan. Nah, ini diantara takhrij dalam masalah fikih, begitu ya. Takhrij dalam masalah fikih dikiaskan permasalahan kepada permasalahan yang lainnya. Dan ini banyak sekali dalam masalah fikih. Sebenarnya takhrij ini ada dua, nanti ada takhrij, ada ilhaq. Bedanya adalah yang mengamalkannya. Kalau yang mengamalkan, yang pelaku takhrijnya ini adalah ahli fikih, sudah sampai derajat mujtahid di dalam madhab, maka disebut takhrij. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain sebagainya, Ibnu Qudamah, Mar'i al-Karmi dan yang lain sebagainya. Tapi kalau pelakunya adalah orang biasa, mutaakhirin seperti kita, ya begitu, itu disebut dengan ilhaq. Ya, disebut dengan ilhaq. Ini istilah-istilah dalam madhab tentu. Taib, wallahu alam. Ini entah bisa dipahami atau tidak. Nah, ini diantara faedah malakah al-fiqhiyah, ya, penguasaan terhadap ilmu fikih. Nanti seseorang bisa melakukan hal ini, yaitu al-ilhaq al-fiqhiyah, perkara-perkara yang baru kemudian dikiaskan hukumnya, disamakan hukumnya terhadap perkara-perkara yang lama. Yang gampang antum pahami adalah misalkan pertanyaan yang belum lama ditanyakan kepada anak, hukum apa? Masuk ke kebun jeruk. Nah, sekarang kan banyak kan, masuk ke kebun jeruk, bayar 10.000, makan sepuasnya. Siapa di sini yang pernah? Makan sepuasnya masuk ke kebun jeruk. Di antaranya juga all you can eat. Pernah masuk ke all you can eat? Siapa di sini yang tahu all you can eat? Rumah makan, ya, ambil sepuasnya, kemudian apa? Bayarnya 150.000 misalkan. Makan daging sepuasnya sampai full perutnya. Silahkan. All you can eat. Tentu orang berbeda-beda. Orang yang ahli makan jeruk bisa makan 1 kilo, ya apa tidak? Orang yang tidak doyan jeruk, doyannya metik-metik saja, paling makan 1 atau 2. Bayarnya 15.000. Ada ghorornya apa tidak? Ada ghorornya apa tidak? Asalnya ada ghorornya, tapi ghorornya ghoror yang yasir, begitu ya. Nah, hukumnya bagaimana? Nah, permasalahan ini ikhwani fiddin rahimani warahmatullah bisa diqiyaskan, bisa diilhaqkan kepada pembahasan yang sudah dibahas oleh para ulama zaman dahulu yang disebut dengan dukhulul hammam, masuk ke dalam toilet. Antum masuk ke dalam toilet bayar berapa? 2.000 rupiah. Ada di antara antum yang sangat boros dalam menggunakan air, sehingga apa? 2 kulah habis, begitu. Sekedar apa? Kencing untuk cebok saja 2 kulah habis, 200 liter habis. Ada. Ini bikin tekor apa? Pengusaha toilet, begitu kan. Ada di antara antum yang mungkin masya Allah ini orang ngirit air, sudah belajar kitabut thaharah sehingga wudunya dipakai ngirit, begitu ya. Cuman 1 mud atau 2 mud begitu. Sehingga apa? Pengusaha toiletnya untung. Ada yang di antara antum kalau ke toilet lama, 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu. Ngapain aja di dalam? Wallahu a'lam. Ada yang cuman ya sekitar setengah menit keluar lagi. Ini ada.
padahal bayarnya sama-sama Rp2.000. Nah, hukumnya apa? Para ulama terdahulu sepakat bahwasannya jenis seperti ini hukumnya halal. Ijma, sudah ada ijma tentang masalah ini, yaitu masuk ke dalam toilet bayar 2.000 bersama ada ihtimal ghorornya, tapi ulama mengatakan semuanya halal. Hal tersebut hukumnya halal. Nah, permasalahan ini juga sama seperti masuk ke dalam kebun jeruk itu tadi, atau all you can eat dan yang lain sebagainya, hukumnya halal insyaallah taala, tidak masalah. Terlebih orang yang pemilik pengusaha all you can eat terus sudah survei, tentu manusia itu pasti maksimal 1 kilo saja, begitu kan? Nggak mungkin, kalaupun ada paling ya 1-2 nggak masalah lah, begitu. Begitu juga pengusaha jeruk tadi. Jadi insya Allah nggak masalah, walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan haram hal tersebut karena ada gharar, tapi insya Allah tidak masalah dikiaskan kepada hukum masuk ke dalam toilet itu tadi. Kemudian wan nadhar fil mustajaddat, dan bisa melihat ya dengan malakah fiqhiyah tadi, seorang bisa melihat terhadap permasalahan-permasalahan yang baru. Terkadang jamaah rahimani wa rahmakumullah, permasalahan fikih ya, permasalahan fikih yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka itu asalnya adalah qadaya mu'alajah. Qadaya mu'alajah itu adalah sebuah kasus seperti ini tadi, masuk ke dalam kebun jeruk bayar begitu ya, sekian begitu. Kemudian ditanyakan oleh para ulama, kemudian oleh para ulama dijelaskan. Terkadang banyak yang sifatnya seperti itu di dalam kitab-kitab fikih. Makanya kalau permasalahan fikih yang tipenya seperti ini qabilun lin nadhar. Apa makna qabilun lin nadhar? Bisa diotak-atik. Artinya apa? Suatu saat ya, datang zaman berikutnya, kemudian kok berbeda dalam beberapa hal, hukumnya bisa berbeda. Maka saklek dalam masalah ini sebuah kebodohan. Saklek dalam masalah ini sebuah kebodohan. Tapi tidak semua permasalahan fikih bersifat seperti itu. Ada yang memang dari dulu permasalahan seperti itu sudah ijma, tidak akan berubah sampai hari kiamat nanti. Ada yang masih bisa berubah. Nah, ini kita harus mengenal dua hal tersebut. Nah, yang mengetahui hal tersebut adalah seorang yang memiliki sifat al-malakah al-fiqhiyah. Taib jamaah rahimani rahimakumullah. Kita sebutkan sekarang atau sebelum kita sebutkan pentingnya apa itu malakah al-fiqhiyah, pentingnya malakah al-fiqhiyah atau penguasaan terhadap ilmu fikih. Di antaranya yang pertama adalah biha tayassarul faqih lil wusulil natijah wal hukum. Dengan hal tersebut seorang faqih itu bisa cepat dalam menjawab sebuah pertanyaan atau hukum-hukum yang baru. Dan banyak pentingnya ilmu al-malakah al-fiqhiyah. Tapi ikhwah, kita langsung masuk saja. Ternyata ini tinggal 10 menit begitu ya. Taib. Cara untuk mendapatkan al-malakah al-fiqhiyah. Ini di sini disebutkan ada sekitar 20 cara yang disebutkan oleh Syekh Al-Musyaiqih. Tentu saya cuma mencatat saja dan saya cuma menyampaikan saja begitu apa yang beliau sampaikan. Di antara nomor pertama, cara untuk mendapatkan al-malakah al-fiqhiyah adalah ma'rifatu ma'ani kalamillah, mengetahui makna kalamullah, mengetahui makna Al-Qur'an, mengetahui tafsir Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Di sana ada yang disebut dengan ayatul ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, seperti ayatul wudu, ayatul dain dan yang lain sebagainya. Bagi orang yang mau belajar fikih, ayat ini harus difahami, harus dipelajari dan harus difahami. Ada sekitar 500 ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih, dan di sana para ulama sudah menulis ya hukum-hukum fikih yang berkaitan dengan ayat-ayat al-ahkam. Nah, ini bisa dicek. Nah, ini yang diajarkan di kuliah syariah kalau di Universitas Islam Madinah. Selain belajar mutun fiqhiyah juga dipelajari ayatul ahkam, tafsir namanya, tapi yang dipelajari tafsir ayatul ahkam. Ada kitab Syekh Utsaimin namanya Al-Ilmam fi tafsir ayatul ahkam kalau tidak salah, itu bisa jadi rujukan dalam masalah ini, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Itu yang pertama, yaitu memahami kalimat-kalimat atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu huda, petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang i'tina atau fokus terhadap Al-Qur'an tersebut akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama orang yang semangat dalam mempelajarinya. Kemudian yang kedua adalah la budda min talibil ilmi an yatarabba ala matnin min mutunil fuqaha. Penuntut ilmu selain dia mempelajari ayatul ahkam itu tadi, dia juga harus mempelajari matan-matan fikih. Ya, matan-matan fikih, mutunul fuqaha, matan-matan yang ringkas itu juga harus dipelajari. Bahkan ini menjadi asas ya, menjadi cara belajar fikih sejak zaman dahulu sampai sekarang. Ya, kalau kita lihat ketika pertama kali ditulis matan fikih dalam mazhab Imam Ahmad misalkan seperti Mukhtasar Al-Khiraqi, ini matan pertama yang ditulis dalam mazhab Imam Ahmad. Ketika matan ini ditulis, maka para ulama berbondong-bondong untuk mempelajari matan tersebut, ya. Ini termasuk matan mutaqaddimin, ya, mutaqaddimin min fuqaha il-Hanabilah. Kemudian disyarah matan ini oleh Ibnu Qudamah, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah menjadi kitab apa? Al-Mughni yang 15 jilid itu. Taib. Jadi ulama abad awal, abad mutaqaddimin begitu mempelajari matan ini. Dalam mazhab Hanabilah tentunya ya, mempelajari matan ini. Kemudian datanglah Ibnu Qudamah di abad pertengahan membuat kitab yang namanya Al-Mughni. Nah, di sini para ulama sudah mulai meninggalkan matan Mukhtasar Al-Khiraqi tadi, berubah i'tina mereka dengan menggunakan matan Al-Mughni. Para ulama membahasnya, mensyarahnya, meletakkan hawasyi atau catatan kaki, meringkasnya dan yang lain sebagainya. Ada di antara mereka yang meletakkan dalil-dalil karena sifat ya, di antara sifat matan fiqhiyah ini biasanya mukhtasar atau ringkas. Dan ringkas ini biasanya tidak ada dalilnya. Bukan permasalahan yang disebutkan oleh para ulama tidak ada dalilnya, bukan, tapi memang dikosongkan dari dalil-dalil supaya hukumnya bisa dipahami. Kalau kita pernah ujian dalam perkuliahan begitu ya, kemudian materinya segini banyak misalkan 600 halaman atau 400 halaman saja, kemudian antum mau ujian besok, kira-kira bisa selesai apa tidak murojaah atau membaca 400 halaman? Tidak bisa. Bagaimana cara termudahnya? Cara termudahnya adalah meringkasnya. Jadi perkara-perkara yang penting saja diringkas, dalil-dalilnya dibuang, kemudian perincian-perinciannya dibuang, tinggalkan saja permasalahan-permasalahan intinya. Nah, hakikatnya matan fiqhiyah adalah seperti itu. Hakikatnya matan fiqhiyah adalah seperti itu. Mereka bagaimana ketika mereka membuat matan fiqhiyah itu? Mereka kumpulkan ayatul ahkam yang tadi sudah kita sebutkan sebanyak 500 tadi kurang lebihnya. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam baik dari Sahihul Bukhari dan yang lain sebagainya dikumpulkan, kemudian ditaufik namanya itu, dicek begitu ya. Kemudian setelah itu ternyata dalam masalah ini menurut ayat-ayat, menurut hadis-hadis dan kalam ulama, ucapan sahabat dan yang lain sebagainya, hukumnya adalah seperti ini. Udah dicatat terus seperti itu sehingga menjadi mutun al-fiqhiyah. Maka bukan bermakna mutun fiqhiyah atau matan-matan fikih itu tidak ada dalilnya, tidak, tapi memang dikosongkan dari dalil supaya mudah difahami. Terkadang seorang ketika mempelajari matan fiqhiyah seolah-olah dia berkata, subhanallah, kita cuma mempelajari kalamnya ulama saja, mana hadisnya, mana ayat-ayatnya dan yang lain sebagainya. Ini masih salah faham dalam masalah ini. Jadi kita katakan tadi di abad pertengahan para ulama membahas kitab Al-Mughni itu tadi. Mereka menghafalnya, kemudian dan yang lain sebagainya. Di antara yang diriwayatkan adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menghafal kitab Al-Mughni milik Ibnu Qudamah Al-Muwaffaq ini. Kemudian di abad akhir mutaakhirin itu ada kitab namanya Zadul Mustaqni. Nah, para ulama membahas kitab tersebut.
Dari sini kita bisa pahami, bisa ambil kesimpulan jamaah rahimakumullah bahwa kebiasaan para ulama adalah mempelajari fikih melalui kitab-kitab fikih, matan-matan yang ditulis oleh para ulama. Ada di antara mereka yang mensyarahnya, ada yang menjelaskannya, ada yang meringkasnya, ada yang tasjir dan yang lain sebagainya. Maka jamaah rahimakumullah, kita sebagai penuntut ilmu juga harus demikian, ya. Dalam mempelajari ilmu juga harus demikian, tapi jangan lupa juga untuk mempelajari yang lain di antara ayatul ahkam dan yang lain sebagainya. Kita sebutkan di antara pentingnya mempelajari fikih melalui matan-matan fiqhiyah. Di antaranya yang tadi kita sebutkan, para ulama sudah dari dulu mempelajari dengan cara seperti itu. Kemudian di antaranya juga adalah al-matnu yahfaduka minadh-dhaya'i wat-tashattut. Matan-matan fiqhiyah itu bisa menjaga seorang pelajar, seorang penuntut ilmu dari nyasar dan amburadul dalam mempelajari fikih. Karena ilmu ini banyak, ikhwah. Ilmu ini banyak. Terutama kalau antum buka internet, buka permasalahan, di situ perkara yang amburadul di situ. Banyak sekali. Kalau antum sudah mempunyai satu disiplin ilmu, misalkan antum paham mazhab Hanabilah misalkan, ya, antum akan tahu betapa amburadulnya tulisan-tulisan di dalam internet. Semuanya dijadikan satu, dicampur aduk begitu. Tapi kalau seorang yang sudah memiliki khalfiyah atau background, ya, dalam masalah fikih akan tahu, oh ini permasalahan ini asalnya ini, asalnya ini, asalnya ini, begitu. Akan paham seperti itu. Nah, cara belajar melalui matan al-fiqhiyah, kemudian dia mempelajari, memurajaah, bahkan menghafalnya, memahami masail-masailnya, dia akan selamat dari keamburadulan ini. Ya, dari campur aduknya ilmu di dalam permasalahan yang akan dia bahas. Kenapa? Li'annahu murattab tartiban tadrijiyan muntazaman. Karena matan fikih itu sudah ditertib, sudah disusun oleh para ulama dengan susunan yang sangat bagus sekali. Tahap, ya, bertahap gitu. Tahapannya bagus, ya, dalam menyusun kitab tersebut. Sehingga seseorang yang pelajari kitab tersebut, dia akan kuat fikihnya dan dia akan mengetahui permasalahan-permasalahan yang inti dan permasalahan-permasalahan yang tidak inti. Kemudian di antara yang penting dalam pelajari matan fiqhiyah adalah ilmu itu gampang hilang, ikhwah. Antum sekarang membahas sebuah permasalahan, kemudian sudah berhari-hari antum bahas, begitu ya. Capek, letih, lesu dan yang lain sebagainya. Banyak kitab yang antum bahas, 10, 20 yang antum baca, yang antum hafalkan, kemudian antum merojihkan dalam sebuah masalah. Tunggu saja, seminggu, 2 minggu antum sudah lupa. Biasanya seperti itu. Seminggu, 2 minggu antum sudah lupa apa yang antum merojihkan. Kalau masih ingat, mungkin istidlalnya, cara pendalilannya antum sudah lupa. Maka bagaimana caranya? Ya ini, melalui kitab-kitab fiqhiyah yang ditulis secara matan. Kemudian antum murojaah terus setiap harinya, begitu. Insya Allah ilmu yang antum pahami akan terus antum hafal, tidak akan hilang insya Allah ta'ala. Kemudian mutun al-fiqhiyah ini juga yang ada di dalamnya adalah perkara-perkara yang inti, ya. Perkara-perkara inti ini kalau dipahami, insya Allah perkara-perkara cabangnya juga akan bisa dipahami dengan mudah. Di antaranya tadarruj dalam menuntut ilmu, ya, tadarruj atau bertahap dalam menuntut ilmu. Kalau antum mempelajari matan fiqhiyah, insya Allah antum akan paham bagaimana tadarrujnya dalam menuntut ilmu atau bertahap dalam menuntut ilmu. Bukan langsung permasalahan yang besar atau masail-masail yang banyak khilafnya langsung dipelajari oleh para penuntut ilmu yang masih baru, tidak, ya, tapi tadarruj atau bertahap. Kalau kita lihat jamaah sekalian, Ibnu Qudamah yang kita sebutkan tadi, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah, itu memiliki 4 kitab. Ini sering saya jelaskan kepada para santri. Memiliki 4 kitab fikih. Dan 4 kitab fikih ini ditulis oleh Ibnu Qudamah dengan tadarruj, dengan bertahap. Ada kitab yang Ibnu Qudamah tulis dalam keadaan tidak ada dalilnya atau tidak dicantumkan dalilnya, kemudian permasalahannya adalah permasalahan yang sudah dirojihkan oleh Ibnu Qudamah, siap untuk diamalkan. Jadi kitab ini ditulis oleh Ibnu Qudamah dengan tujuan pedoman
amalan sehari-hari, sholat, zakat dan yang lain sebagainya. Dan kitab ini adalah kitab Umdatul Fiqh yang dipelajari di sini. Kitab Umdatul Fiqh sebagai pedoman, tidak ada dalilnya, tidak disebutkan dalilnya, dan permasalahannya adalah permasalahan yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah. Banyak yang menyelisih madhab, tapi yang dirajihkan oleh Ibnu Qudamah sehingga siap untuk diamalkan. Kemudian naik lagi ada kitab namanya Al-Muqni yang tadi sudah kita jelaskan, yang dibahas oleh para ulama, bahkan dihafalkan oleh para ulama. Kitab ini nanti disebutkan ada 2 riwayat dalam mazhab Imam Ahmad, khilaf di dalam mazhab Imam Ahmad, kemudian dijelaskan dalam permasalahan ini. Dalam mazhab Imam Ahmad ada 2 pendapat. Yang satu misalkan sedekap di atas dada, misalkan yang kedua di bawah dada atau di bawah pusar dan yang lain sebagainya. Kemudian mengusap telinga, misalkan yang satunya seperti yang ma'ruf, yang kedua adalah bebas, begitu dan seterusnya. Ini tadarus dalam penulisan Imam Ahmad dalam masalah tersebut. Kemudian naik lagi ada kitab namanya Al-Kafi, mirip Ibnu Qudamah juga. Nah, ini lebih tinggi lagi dari kitab Al-Muqni. Disebutkan dalil-dalilnya, disebutkan terkadang khilaf di luar madhab. Kemudian yang terakhir, tingkatan yang terakhir bagi penuntut ilmu fikih menurut Ibnu Qudamah adalah kitab Al-Mughni. Al-Mughni Ibnu Qudamah ini semuanya ada. Khilaf 4 madhab, bahkan khilaf para sahabat, khilaf luar 4 madhab, semuanya ada, dibawakan di dalam kitab Al-Mughni ini. Nah, ini kan Ibnu Qudamah memberikan isyarah kepada kita, wahai para penuntut ilmu, kalau kamu masih baru belajar, ambil kitabku Umdatul Fiqh. Kalau kamu sudah khatam, amalnya sudah bagus, ambil yang kedua adalah Al-Muqni. Setelah itu baca Al-Kafi, setelah itu terakhir baru apa? Al-Mughni. Baik. Nah, kemudian sebenarnya tentang matan apa yang harus kita pilih ini juga dijelaskan ya. Di antaranya adalah matan yang mengumpulkan masailnya banyak ya. Semua masail ada. Seperti Zadul Mustaqni itu adalah masailnya banyak sekali. Ya, masailnya banyak sekali. Ada ulama yang menyebutkan masailnya itu 8.000, 4.000-nya mantuk, 4.000-nya lagi mafhum. Begitu. Ada juga itu diantara yang menjadi pilihan, yaitu matannya itu mengumpulkan atau banyak masailnya. Kemudian yang kedua adalah makhdum. Ini penting sekali ikhwah dalam memilih matan fiqhiyah yang akan kita pelajari, yaitu makhdum. Apa itu makhdum? Makhdum itu adalah matan tersebut banyak dibahas oleh para ulama. Ada ulama yang mensyarahnya, ada ulama yang membahasnya, ada ulama yang meletakkan dalil-dalilnya yang mungkin di kitab itu tidak ada dalilnya, ada ulama yang menulis kitab tersebut ditulis ada dalilnya, kemudian disebutkan qawaid fiqhiyahnya dan yang lain sebagainya. Ini namanya makhdum, dicetak beberapa kali dan seterusnya, sudah dikoreksi oleh para ulama. Ini penting memilih kitab yang tipenya seperti ini. Di antaranya Raud Murbi itu banyak ya, makhdum, sangat makhdum kitab ini. Ada yang bikin tasjir, ada macam-macam. Ini seperti ini harus menjadi tujuan kita untuk dipelajari. Jangan pilih kitab yang tidak dipelajari oleh para ulama, habis waktu antum, habis umur antum, habis tenaga antum untuk mempelajari kitab tersebut karena tidak dipelajari oleh para ulama. Para ulama tidak mempelajari kitab tersebut. Ini menunjukkan atau sebagai bukti bahwasanya kitab tersebut tidak kurang afdal untuk dipelajari, pasti ada sesuatunya, begitu. Maka kita sebagai orang yang bisa membaca situasi seperti itu, kita harus tahu, begitu. Kita harus cerdas dalam memilih matan fiqhiyah, kemudian kita pilih saja kitab yang banyak dibahas oleh para ulama. Ini wasiat para ulama seperti itu. Pilih kitab yang makhdum dan ibarahnya atau bahasanya bahasa yang mudah ya. Bahasa yang mudah biasanya lah bahasa mutaakhirin. Bahasa mutakhirin itu bahasa-bahasa mudah. Adapun bahasa-bahasa ulama yang terdahulu itu berat ya, berat. Di antara sebetulnya Umdatul Fiqh itu bahasanya cukup berat. Ya, Umdatul Fiqh bahasanya cukup berat, banyak yang harus dijelaskan dari kitab tersebut. Kemudian jamaah rahimakumullah, itu nomor 2 tadi ya, nomor 2. Nomor 3 adalah menghafal ya, untuk seseorang bisa pandai dalam fikih ya, bisa
mengetahui malakah al-fiqhiyah, bisa bersifat dengan malakah fiqhiyah adalah menghafal. Menghafal ini banyak diremehkan ikhwah. Ada yang mengatakan wah enggak penting menghafal, yang penting adalah pemahaman. Tidak, ini sebuah kesalahan ya, terutama bagi talib atau santri-santri yang masih berumur belia. Ini lebih cocok untuk dihafalkan. Karena menghafal ini banyak sekali faedahnya. Para ulama dulu menghafal ya. Kemudian ketika seorang menghafal, seseorang akan cepat dalam memahami ilmu. Atau ketika ada sebuah permasalahan, dia hafal ya tinggal dibawakan saja hafalan yang dia hafal. Begitu. Tapi jamaah rahimakumullah, hafalan ini butuh sabar. Apa yang saya maksud butuh sabar? Faedah dari hafalan ini tidak segera ada. Antum nih sekarang baru selesai menghafal Zadul Mustaqni misalkan ya, bagi talib ini, bagi para santri, baru selesai menghafal Zadul Mustaqni. Antum tidak akan langsung bisa mengeluarkan masail-masailnya. Ketika ada orang yang bertanya misalkan siwak itu hukumnya apa? Begitu. Ketika antum hafal matan tersebut, kemudian sudah lama hafalnya, antum akan bisa membawakan. Oh, misalkan lafadznya wayusan nusiwaku dan yang lain. Oh, hukumnya sunnah. Karena di dalam Zadul Mustaqni dikatakan wayusan nu. Tapi ikhwas sekalian, ini butuh waktu yang lama, butuh murojaah yang lama. Tidak cukup setahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Butuh puluhan tahun untuk bisa memanfaatkan hafalan dari matan-matan fiqhiyah. Maka wajar kalau baru 1 tahun menghafal matan fiqhiyah, 2 tahun menghafal matan fiqhiyah, kemudian antum belum bisa mengeluarkan seperti itu. Ya, permasalahan-permasalahan kemudian antum keluarkan, oh dalam matan fiqhiyah dikatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu. Itu wajar kalau 1 tahun, 2 tahun antum belum bisa melakukannya. Dan saya punya banyak masyayikh begitu ya, yang mereka sudah lama menghafal matan-matan fiqhiyah. Ketika saya tanya sebuah permasalahan, oh ini disebutkan dalam bab ini, lafadznya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, inilah yang membuat seorang bisa tangkas dalam fikih, bisa paham dalam masalah fikih. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan faqih ya, faqihun bil fi'li. Nanti kalau dalam fikih itu ada 2, faqihun bil fi'li, ada faqih bil quwwatil qaribah. Kalau bil fi'li ditanya langsung jawab, begitu, itu bil fi'li. Adapun quwwatil qaribah ditanya mungkin dia belum bisa menjawabnya, tapi dia tahu permasalahan ini ada di sini, di sini, di sini, sehingga cepat dia dalam mencari permasalahan tersebut. Di antara tujuan menghafal matan-matan fikih adalah seorang bisa faqihun bil fi'li. Kemudian tentu pemahaman ya, pemahaman juga penting. Ini perlu dilatih pemahaman ya. Pemahaman itu perlu dilatih. Cara melatihnya diantaranya bisa dengan mempelajari ilmu-ilmu fikih tersebut. Dan diantara yang paling penting adalah at-tarabbi 'alal ulama'i wal akhdhu minhum. Ya, di antara yang paling penting adalah at-tarabbi 'alal ulama, yaitu belajar bersama para ulama. Ya, belajar bersama-sama. Ini sangat penting sekali ikhwah. Karena ikhwah sekalian, ilmu itu banyak begitu ya. Kemudian bahasa pengantar ilmu, terutama ilmu fikih, itu adalah bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab kita sangat lemah begitu. Kalau kita tidak mempelajari ilmu tersebut bersama para ulama, bisa jadi kita tidak paham, atau kalau paham bisa jadi kita salah paham. Kalau ada ulama yang menjelaskan kepada kita, mensyarah kepada kita, aman kita. Pemahaman kita bisa lurus. Kemudian surah-surah permasalahan atau gambaran-gambaran permasalahan bisa digambarkan kepada kita, dijelaskan oleh mereka. Hal tersebut akan mempermudah kita dalam mempelajari ilmu fikih tersebut. Jadi at-tarabbi 'alal ulama, mengambil ilmu itu dari para ulama, belajar, duduk bersama mereka, mendengarkan kajian-kajian mereka, itu sangat penting dalam permasalahan ini. Makanya dulu ada ibarah yang mengatakan man dakhala fil ilmi wahdah kharaja wahdah, begitu ya. Barang siapa yang masuk ke dalam ilmu ini sendirian, dia juga akan keluar dalam keadaan sendirian. Apa maknanya? Ya, dia pelajari ilmu tersebut tidak melalui ulama, cuman dia ambil kitab kemudian dibaca begitu. Maka akan mengeluarkan pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang aneh begitu. Sebabnya apa? Ya, dia mempelajari itu secara sendirian. Maka dia akan mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang sendirian. Itu bahaya sekali.
Dan seorang alim atau seorang guru, para ulama itu akan menggambarkan kepada antum surah atau maksud dari sebuah ibarah. Terkadang fikih itu kan tidak seperti zaman sekarang ya, bisa direkam begitu, video dan yang lain sebagainya. Kitab itu para ulama zaman dulu cuma ditulis begitu melalui sebuah perkataan, ungkapan sebuah ibarah. Nah ini kalau tidak dipahami dengan benar bisa disalahartikan, ya bisa disalahartikan. Nah bagaimana kita bisa memahami dengan benar ya dengan para ulama yang menjelaskan kepada kita. Contohnya banyak ya sebenarnya ikhwah, tapi ya itu tadi waktunya tidak mungkin untuk kita berikan contoh dalam masalah ini. Kemudian yang paling penting adalah beramal terhadap ilmu yang sudah kita pelajari. Tadi sudah kita jelaskan tentang pentingnya beramal terhadap ilmu yang sudah kita pelajari. Di sana dikatakan idza aradallahu bil 'abdi khairan fatahalahu babal amal wa aghlaqa alaihi babal jadal. Tentang pentingnya beramal ini. Dikatakan idza aradallahu bil 'abdi khairan, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya, mudahkan baginya pintu untuk beramal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala akan tutup rapat dari orang tersebut pintu jidal, ya, pintu jidal. Ini tanda ya bagi seorang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada orang tersebut. Ketika seorang itu diajarkan sebuah ilmu kemudian dia amalkan tanpa jidal begitu, tanpa banyak omong, insya Allah itu tanda sebuah kebaikan. Tapi kalau orang yang ngeyel aja, banyak ngeyel, banyak bertanya, banyak omong dan seterusnya, tapi sedikit amal, nah ini bisa jadi tanda keburukan bagi orang tersebut. Maka jemaah sekalian sedikitkan ngeyel ya, sedikitkan ngeyel dan perbanyak amal, fokus amal. Ngeyel itu tidak ada manfaatnya, kalau amal tentu banyak manfaatnya. Taib jemaah rahimakumullah, nampaknya itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan yang perlu kita bahas ya, di antaranya at-ta'lim, mengajar itu bisa membantu seorang lebih paham terhadap apa yang dia ilmui. Kemudian mengetahui qawaid fiqhiyah, qawaid usuliyah dan yang lain sebagainya. Qawaid fiqhiyah ini penting, tapi dipelajarinya ketika sudah pas, ya, sudah waktunya mempelajari qawaid fiqhiyah. Terkadang jamaah yang masih awam mendengar ada kitab yang namanya atau ilmu yang namanya qawaid fiqhiyah. Wah, seru nih kayaknya dipelajari. Minta ustadznya untuk ngajarin qawaid fiqhiyah. Padahal ya belum waktunya untuk diajari qawaid fiqhiyah. Bagaimana sih kita mengetahui oh ini sudah waktunya belajar qawaid fiqhiyah atau belum? Caranya adalah dalam qawaid fiqhiyah, ya, dalam qawaid fiqhiyah itu akan disebutkan furu' al-fiqhiyah, permasalahan-permasalahan fikih, istilah-istilah fikih. Nah, kalau antum membaca kitab al-qawaid fiqhiyah, kemudian diberikan contoh permasalahan fikih, kemudian antum langsung paham, berarti antum sudah siap belajar qawaid fiqhiyah. Tapi kalau antum belum paham, misalkan disebutkan contohnya adalah akad istisna. Apa ya akad istisna itu? Antum belum paham, berarti antum belum waktunya belajar qawaid fiqhiyah. Kenapa? Kalau antum tidak paham, maka pengajar qawaid fiqhiyah terpaksa harus menjelaskan masalah akad istisna kepada antum. Ya, padahal penjelasan tentang masalah akad istisna dipelajari di fikih atau di qawaid fiqhiyah? Di fikih. Maka ini salah tempat. Kalau antum belajar fikih melalui qawaid fiqhiyah ini tidak tepat. Belajar fikih itu melalui pelajaran fikih, bukan qawaid al-fiqhiyah. Ya. Jadi seperti itu cara mengetahui apakah kita sudah siap belajar qawaid fiqhiyah atau belum. Taib. Nampaknya itu saja jamaah sekalian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini, beberapa poin ini ya bisa menambah pemahaman kita walaupun masih jauh dari apa yang kita harapkan. Tapi mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan buat jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.